Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Ramadan, NPM 2478-2093. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on lab session 8. Langsung saja kita ke deskripsi tugasnya. Baik, di sini yang pertama kita disuruh menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on dan menjelaskan terkait konsep processing beserta contoh programnya secara hands-on. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita disuruh buat programnya. Oke, kita masuk ke dalam Visual Code. Oke, yang pertama saya akan membuatkan program kita kasih ya, kemudian kita print iterator dan string. Kemudian kita di sini buat objek buah saja, dan perintah fruit pertama kita masukkan buah apel, kemudian kita masukkan lagi jeruk, dan masukkan lagi mangga. Nah, oke. Nah, kemudian kita iterator ya, wait kemudian dengan print next iterator next iterator itu
iterator tambah lagi sini print next berapa itu, berapa 3 ya, 3 or oke ya next oke. Sudah kita jelaskan sedikit. Yang pertama, kita menggunakan bahasa iterator. Di sini saya punya list bernama fruits atau buah-buahan. Untuk mengakses elemen satu persatu, saya ubah menjadi iterator menggunakan fungsi inter atau iterator. Kemudian saya panggil dengan fungsi next ya, dengan fungsi next. Kemudian untuk mengambil elemen secara langsung bertahap ini cocok jika kita ingin membaca data satu persatu satu persatu dalam loop besar. Oke, itu saja. Lanjut ya, kita kan kemudian di sini selanjutnya membuat generator oke, print and print generator dan kemudian genap dan di sini masukkan non dan will to dan terus sudah yield ini no kemudian kemudian kita masukkan dulu ya di genap print next
next G dan print next G lagi sebanyak 3 kali ya. Oke, oke, sudah. Oke, kita di sini jelaskan sedikit tentang generator. Berikut ini adalah generator. Generator mirip seperti iterator, tapi lebih efisien, dan di sini ada fungsi gen genap akan menghasilkan angka genap terus menerus dimulai dari 0, kemudian ada while true, ada yield 6. Oke, lanjut saja kita dalam selanjutnya, dalam prompt selanjutnya. Langsung kita membuat lambda function dulu di sini. Lambda function print and di sini lambda function kemudian apa sama dengan lambda x y x plus y kemudian print lima tambah 3 tambah 3 sorry 3 dan tambah 5 3 kemudian lanjut ke angkanya di sini kita bikin 1 2 3 4 5 6
sudah. Kemudian genap list filter lambda x dua dan mau ya tentang kode ini saya nunggu ini print angka genap, menampilkan angka genap. Oke, sudah. Kemudian kita jelaskan sedikit tentang lambda function. Oke, kita bahas lambda function. Lambda function adalah sebuah fungsi singkat tanpa nama, misalnya fungsi tambah. Ini menambahkan dua angka. Saya juga di sini memakai lambda di filter untuk menyaring angka dan list ini dan di list ini sangat berguna juga, operasi cepat dan terutama saat memproses data fungsi lambda. Oke, lanjut kita kan kemudian kita buat print penjelasan dulu ya. Ini penjelasan tentang file processing. Oke, sudah. Dan kita print and file processing. Selanjutnya ini with open data sensor kita pakai txt saja, txt ya, dan di sini masukkan perintah write untuk membuka file tulis ya. File kemudian di sini kita tambahkan file write
PM25 ini kita bikin supaya nanti outputnya keluar seperti ini. Nah, bikin PM25 dan kadar CO 35 sudah. Kemudian ya. Oke, kemudian kita buat lagi file write ini kita masukkan kadar CO kemudian 0 9 and file write noise noise-nya juga di sini, noise-nya diisi dengan 60 dB and kemudian kita buat yang terakhir untuk membuka file dan membaca kita menggunakan perintah wait open data R ya, karena ini kita perintahkan untuk membaca. Kalau yang di atas tadi untuk menulis write perintahnya data untuk membaca data txt as well. Kemudian isi file baca isi file baca isi file write okay. print kita kasih docstring, kita kasih string isi file. Print lagi di sini, print isi. Oke, sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang file processing. Saya pakai file processing yang pertama ini pakai W. Ini berfungsi, ini yang atas ini berfungsi untuk membaca data sensor ke dalam file data sensor, membaca tulisan file, untuk menulis dan data sensor untuk membaca tulisan file. Dan ini yang kedua saya menggunakan with open data sensor R ini untuk membaca atau ya untuk membaca read, membaca file. Oke, baik, ini mungkin ini saja, kita coba running. Oke, ini outputnya dari program kita, dan ini tekstinnya, file tekstinnya keluar seperti ini, PM2.5 dan CO 0.9 dan noise 60 dB sesuai yang kita buat
program tadi. Ini contoh iterator, generator, dan lambda function. Ini contoh file processing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari generator, iterator, dan lambda function, dan penjelasan dari file processing. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Menjelaskan target processing sudah, deskripsi tugas. Oke, kita masuk ke dalam deskripsi tugas kita yang web session 8. Oke, di sini ada masukkan fungsi lokasi data ini untuk menambah lokasi baru ke dalam data pemantauan, menggunakan false jika lokasi sudah ada. Kemudian di sini ada get lokasi, mengembalikan semua lokasi, dan mencari berdasarkan nama. Dan di sini ada tampilan menu. Dan tampilan menu ini ada tambahan lokasi pemantauan, ada lihat semua lokasi, cari lokasi, dan lambda dan tampilan sensor. Dan 4 ada lihat riwayat data sensor, simpan riwayat data sensor ke file, dan baca riwayat data sensor ke file, analisis sensor, dan keluar. Dan selanjutnya di sini ada menyimpan data sensor semua lokasi ke dalam file. Di sini ada wait open yang kita jalankan tadi di data sebelumnya yang kita membuat tadi, generator, iterator, dan lambda function. Kita masukkan wait open yang perintah w untuk membaca tulisan file. Untuk selanjutnya ada baca riwayat file untuk membaca isi file riwayat, dan ada analisis ini untuk menganalisis sensor untuk lokasi tertentu, untuk menganalisis lokasi yang sudah kita masukkan. Kemudian ada lambda ini juga mencari lokasi yang mengandung kata kunci dan melakukan datanya menggunakan lambda. Oke, ini adalah kodenya. Oke, coba langsung aja kita running. Ini ada kode sensor juga di sini. ada fungsi kategori PM25 memberikan kategori kualitas udara berdasarkan nilai PM25, dan di sini ada nilai dari return. Kalau di angka 3 aman, di angka 6 sedang, apabila lebih dari 6 berbahaya. Oke, di sini ada contoh-contohnya, dan ada generator data sensor untuk simulasi selama 5 rasi berdasarkan jenis sensor. Oke, itu saja. Langsung saja kita running, kita coba jalankan. Di sini kita masukkan perintah. Dan min monitoring main 2478 Oke, di sini ada tampilan ya tadi ya, simulasi ini ya, sesuai ya sama yang kita buat programnya. Di sini juga keluar outputnya seperti ini. Kita coba satu enter lambat pemantauan, misalnya W dan R. Kemudian nomor 2 lihat semua lokasi 2. Ini dia lokasi dari WR tadi, kadar CO 1.19, kadar PM25,
67.53 dan seterusnya kebisingan kategori PM25, kategori CO, basis kebisingan. Di sini ada 3. Coba dari lokasi lambda dan tampilan sensor. Masukkan lokasi. Oke, di sini ada PM25, ada CO, pada CO, kebisingan dan waktu. Waktunya 03.19. Untuk yang keempat, lihat riwayat data sensor. Pilih 1. Oke, ini dia. Ada data noise, ada data sensor PM25, ada jam, tanggal, tahun, bulan, data sensor. Oke, kemudian kita simpan riwayat data sensor. Oke, kita sudah simpan dan langsung tersimpan ke sini ya. Lihat, nah ini dia file processing atau tadi yang simpan riwayat data sensor ke file. Ini contohnya tersimpan di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.